izinkan saya berterima kasih karena bisa sharing tentang hidup saya kedua ini. Terima kasih saya ucapkan kepada suami saya yang hadir di sini, juga seluruh keluarga saya yang mungkin nanti akan mendengarkannya, anak-anak, dan lebih lagi kepada Tuhan Yesus yang mengizinkan saya untuk hidup yang kedua. Segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan. Jadi saya akan mulai dengan cerita sakit saya. Tahun 2016 awal tahun saya mulai menyadari saya sedang sakit. Ketika saya melakukan hubungan, lalu saya mengalami perdarahan. Suami saya shock karena perdarahannya cukup banyak. Tapi saya menenangkan, saya bilang, oh nggak apa-apa, mungkin HIV. Jadi kita abaikan dulu, saya biarkan. Tapi ternyata 2 minggu kita biarkan, sakitnya nggak hilang, perdarahannya masih terus. Lalu bahkan mulai sakit perutnya, pinggulnya juga mulai sakit. Saya mulai curiga, tapi kita ngobrol ya, kita coba minum jamu dulu kalau orang Bali bilang. Lalu kita mulai minum jamu, sepakat. Sebulan berlalu, ternyata darahnya juga nggak hilang. Bahkan saya mulai sakit perut yang lebih parah lagi. Bahkan kalau buang air pagi-pagi, malam-malam sudah nggak bisa tidur, dan selalu terbangun setiap malam. Karena 14 tahun sebenarnya saya sudah pernah mengalami keputihan dan diperiksa, dan akhirnya sampai harus dioperasi. Saya mulai curiga. Waktu itu setelah operasi memang dokternya menyebutkan atau menyarankan setiap 6 bulan ibu harus pap smear dan melakukan pengecekan. Tapi saya nggak pernah melakukannya, saya abaikan dan saya beraktivitas seperti biasa. Karena mengingat hal yang lalu itu, saya mengajak suami saya, mungkin kita konsultasi aja ke dokter yang sebelumnya pernah memeriksa saya itu. Sambil saya baca-baca, saya mulai curiga mungkin saya mengalami kanker serviks, itu dugaan saya saja. Lalu kita ke dokter, dokternya periksa saya secara fisik. Akhirnya dokternya kasih saya rujukan untuk memeriksakan diri lebih lanjut lagi ke laboratorium dan melakukan biopsi. Saya adalah seorang agen asuransi sudah lama. Saya sebenarnya sering sekali ngobrol atau konsultasi sama dokter tentang sakit kritis untuk klaim nasabah saya. Waktu itu saya langsung tanya sama Pak Dokter, kan udah tahu saya, boleh saya tanya jujur aja, apa benar saya mengalami kanker serviks stadium lanjut? Saya tanya begitu sama dokternya. Lalu dokternya bilang, ibu ini kan baru gejala fisik, jadi makanya lebih baik kita periksa lebih lanjut supaya kita tahu stadium berapanya. Begitu dokternya menenangkan. Oh gitu ya Pak Dokter, terima kasih. Lalu konfirmasi dari dokter itu bagi saya sudah cukup. Setelah itu saya balik, saya pulang, kita berdiskusi berdua sama suami. Kita berkeputusan tidak akan melakukan pengobatan secara kedokteran. Bagi saya sudah tahu bahwa beberapa nasabah saya mengalami seperti saya dengan gejala-gejala seperti saya, tidak pernah lewat beberapa bulan sudah lewat. Jadi nggak pernah bertahan lama, setahun tidak bertahan. Saya merasa nggak mau mengakhiri hidup saya dengan rangkaian kemoterapi yang berat, karena saya sering melihat nasabah saya itu berat sekali melewati hidupnya dan masa akhir hidupnya akan menderita sekali. Jadi saya minta supaya suami saya ikhlas, tolong saya jangan dibawa ke dokter, kita tunggu aja waktunya, nanti kalau sudah sampai saya nggak bisa menahan rasa sakit baru bawa ke dokter untuk menghilangkan rasa sakit saja. Begitu akhirnya sejak bulan Mei 2016 kami mengambil keputusan melakukan pengobatan secara herbal saja. Jadi waktu itu saya minum rebusan daun sirsa, ramuan kunyit, dan sayur daun kelor setiap hari. Demikian kami menjalani hidup sebagai seorang agen asuransi. Saya sudah nggak bisa beraktivitas sama sekali, tapi masih sedikit-sedikit beraktivitas untuk administrasi polis-polis nasabah saya. Jadi kadang-kadang saya masih keluar, kadang-kadang saya bertemu dengan nasabah untuk administrasi polis. Cerita pertemuan saya dengan MCI ini dimulai dari ketika
Waktu itu saya ke Jimbaran untuk administrasi salah satu nasabah saya. Biasa saya pulang dari nasabah, saya ngidupin aplikasi Grab. Saya hidupin aplikasi Grab yang atas nama suami saya dengan tujuan kalau saya bisa ketemu orang baru untuk berkenalan dan dipresentasi asuransi atau hanya bisa kembali ongkos bensin aja. Ketika itu Bu Silvi Krisnawan order saya dan kita bertemu, beliau sharing soal turbo. Saya nggak ngerti, tapi saya akhirnya merasa itu bagus dan kita ketemuan, janjian sama suami, dan suami saya akhirnya singkat cerita mau beli turbo. Dari situlah kita berteman dan berteman di Facebook. Ceritanya bulan Januari waktu itu, karena saya mendapatkan fasilitas seminar di Jakarta, saya minta izin suami saya untuk antar saya ke Jakarta. Suami saya memang nggak pernah, sejak saya sakit dia nggak pernah menolak. Dia berusaha selalu mengikuti permintaan saya. Jadi dia antar saya ke Jakarta walaupun saya sakit. Tapi ternyata di Jakarta karena saya nggak minum ramuan atau apa, perdarahannya keluar lagi banyak sekali. Bleedingnya banyak, bergumpal-gumpal, dan saya kesakitan. Waktu itu saya menulis suatu kata-kata perpisahan buat nasabah, teman, saudara, untuk saya mengatakan bahwa saya tetap bersyukur kepada Tuhan kalau saya diizinkan mengetahui kapan saya akan pergi secepatnya. Kira-kira begitu tulisan saya. Lalu Bu Silvi inbox, dia tanya apa masalahnya. Saya cerita tentang sakit saya, lalu Ibu Silvi memberikan saran tentang biogas. Jadi saya karena pertimbangan harganya dibanding dengan biaya-biaya pengobatan kedokteran, saya pikir itu murah sekali. Lalu saya langsung beli tanpa pertimbangan sama suami. Akhirnya saya beli, saya transfer, barangnya datang. Jadi saya sudah member waktu itu, tapi nggak terlalu memperhatikan itu. Waktu datang barangnya, suami saya, seluruh keluarga saya nggak percaya, ada negatif semuanya. Tapi saya hanya pertimbangannya, saya pakai terus karena saya udah beli. Semua hal-hal yang saya coba sebenarnya ini kan juga nggak ada harapan. Jadi saya cuma pakai aja karena saya sudah beli, saya pakai. Saya minum glukola, saya alirkan airnya 30 kali, saya minum setiap hari. Saya pasang biogas di seluruh tubuh saya. Dan waktu itu karena saya baca-baca tentang, saya banyak sekali melihat testimoni-testimoni tentang biogas. Saya belikan kalung buat anak saya, buat seluruh keluarga saya, untuk kesehatannya saya pikir, sehingga ketika masa saya pakai sebenarnya saya nggak ada perubahan apa-apa. Tapi anak saya yang sesak dari kecil sembuh dalam 1 bulan, nggak pernah sesak lagi, yang biasanya di nebulizer sudah nggak pernah lagi di nebulizer. Lalu bapak saya, orang tua saya yang kanker prostat yang sudah selalu pakai kateter itu mulai bisa lancar lepas kateter. Suami saya sering sekali rematik, mengeluh sakit-sakit, kok nggak pernah ngeluh lagi. Awalnya 3 bulan pertama dia nggak percaya, sekarang dia mulai percaya. Lalu dia mulai bikinin saya galon untuk airnya, dan kira-kira bulan Mei, tiba-tiba saya mendapati sedikit demi sedikit sakit saya yang malam, mata saya yang setiap malam berdarah. Waktu saya sakit itu saya nggak ngerti, setiap malam mata saya berdarah, keluar darah aja gitu. Jadi matanya udah nggak pernah berdarah lagi, sakitnya sudah hilang. Lalu bulan Mei itu saya dapati saya udah nggak pakai softtek lagi, jadi bersih darahnya. Lalu saya bilang sama suami saya bilang, saya sambil dia Aji, mama udah nggak berdarah lagi. Oh iya, Pak kok sekarang nggak pernah minta di rolling atau dipijat, karena biasanya setiap malam saya nggak bisa tidur, saya selalu bangunin dia elus-elus saya dulu, pijat-pijat saya sampai saya bisa tertidur, baru dia tidur. Itu yang membuat saya baru menyadari, oh iya sebenarnya sedikit demi sedikit ada perubahan. Jadi saya nggak menyadarinya. Akhirnya sejak itu saya mulai hidup normal, saya bisa beraktivitas lagi, dan saya ingin memberitahukan kepada banyak orang tentang bagaimana kita bisa sehat dengan cara dan dengan harga yang murah sekali. Sehingga sebenarnya saya mulai melakukan bisnisnya ini dimulai dari saya ingin sekali banyak membantu orang. Sejak itu saya banyak sharing, dan dari sebenarnya bukan karena penghasilannya ya, karena ternyata dari penghasilannya yang kecil-kecil 200.000 demi 200.000 itu, waktu saya flashback sampai sekarang ini sudah lebih dari 100 juta penghasilannya yang saya terima. Puji Tuhan, saya juga bisa hadir di sini, pergi cruise bersama suami saya. Seharusnya bisa sama semua anak saya karena saya dapat 6 tiket. Tapi karena ada
saya yang ujian, jadi untuk adanya saya nggak pergi, anak saya semua nggak berangkat. Dan saya juga dapat tiket ke Hong Kong dan ke Jepang. Itu semua pujian hanya untuk Tuhan. Ya. Untuk itu saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan saya anugerah kesembuhan untuk MCI atas semua produknya, Bapak Wilson, Bapak Hendra, semua Ibu Sylvie Krisnawan, juga Pak Yohanes yang sudah mensupport saya untuk bisa seperti sekarang ini, dan izinkan saya untuk memanggil suami saya yang sudah dengan kesabarannya, dengan cintanya yang dilimpahkannya, sehingga saya bisa hadir di sini, bisa melewati 2016, 2017 dan mendapat anugerah kesembuhan yang kedua ini. Ini ia adalah Ibu Sri Putu Adiwinata. Mohon. Untuk hidup saya yang kedua ini, saya ingin persembahkan untuk semua orang-orang yang sakit yang harus terbantu, dan untuk itu kami ingin menyanyikan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini untuk jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku dapat kembali, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, terima kasih. Motivasinya satu.